banyak mengamati semua sumber media, baik media televisi, elektronik, dan medsos. Nah, perdebatan-perdebatan yang berlangsung pasca debat tersebut kemudian mulai menjadi wacana sub media sosial. Semua membincangkan itu, baik yang menggunakan pendekatan personal choice maupun yang public choice, yang begitu arus daripada perkembangan isu. Tapi dalam konteks itu saya ingin menggarisbawahi bahwa kelompok yang masih memegang teguh sangat besar di Indonesia. Meskipun persentase rasional choice di Indonesia masih sangat kecil. Tapi dalam konteks pilpres ada agregat yang membuat orang-orang itu harus ikut terlibat nimbrung dan membicarakan soal pilpres. Karena apa? Pertama, diperhadapkan oleh nasib mereka pasca 2024. Kedua adalah situasi ekonomi. Apakah tetap bertahan seperti ini atau akan semakin berkembang dan maju? Saya tidak dalam konteks ingin membuka potensi soal apa saja yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran ke depan. Tetapi ada harapan, ada asa yang ingin disambut oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran punya tekad dan misi itu tidak secara konseptual memang seintelektual Mas Anies misalnya, atau seretoris seorang Ganjar misalnya. Ini figur-figur yang membreakdown kebijakan secara total, ya. Memang semua aspek, semua kebijakan butuh konseptualisasi. Tapi semua itu kita perlu cek track record masing-masing. Semua punya potensi. Mas Anies punya potensi, Mas Ganjar punya potensi. Tetapi potensi-potensi itu akan jauh lebih besar jika Prabowo Gibran bisa mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran Capres nomor 1 maupun Capres nomor 3. Karena itu semua bisa dilakukan pasca 2024. Ya, soal hari ini ada diferensiasi politik karena proses kandidasi sedang berlangsung, ya gak ada masalah. Yang paling penting ya kita jaga kondusivitas di pilpres hari ini. Kita menabur gagasan, kita menabur soal program, kita menabur soal bagaimana kontestasi ini diisi dengan harapan yang bisa direalisasikan, bukan harapan yang kosong di kemudian hari, sehingga ke depan isu soal politik gagasan, politik programatik itu akhirnya menjadi PPH kosong. Orang nggak lagi mau membicarakan soal gagasan aja. Soalan kita bersama. Pertama, saya masih meyakini figur atau tokoh yang memegang teguh agenda kedaulatan politik nasional adalah Prabowo Gibran. Karena itu adalah isu yang fundamental dan konsisten terus diutarakan oleh seorang Prabowo. Isu soal kedaulatan pangan, isu soal kedaulatan ekonomi, isu soal kedaulatan maritim, semua sektor isu soal kedaulatan hanya Prabowo yang saya lihat cukup kafah memahami isu soal kedaulatan. Artinya bukan sekedar gimmick soal kedaulatan, tetapi ada sikap politik yang sudah dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan teritori bangsa ini. Sebelum beliau menjadi capres, pengabdian beliau di TNI itu sudah bisa dinilai bahwa ada kontribusi terhadap bangsa ini. Itu salah satu agenda kedaulatan yang beliau jaga. Militansi seorang Prabowo bisa dicek di situ. Agenda soal kedaulatan. Yang kedua, kita semua anak muda punya mimpi soal regenerasi. Harapan regenerasi itu memang
yang dipersoalkan adalah Gibran adalah anak seorang presiden. Apakah di tengah harapan yang ada kemudian Gibran harus menolak dilahirkan dari rahim seorang Jokowi? Kan tidak. Artinya momentum itu ada di tengah situasi yang memang Gibran itu tidak memilih untuk dilahirkan dari anak seorang Jokowi. Tapi itu situasi dan keadaan yang menghendaki itu. Artinya sebuah keniscayaan kemudian Gibran menjadi cawapres. Kita mempertentangkan soal politik dinasti. Proses demokrasi ini kan dipilih, bukan ditunjuk oleh kekuasaan. Ini bukan skema raja kemudian menentukan pion-pionnya, tidak. Tapi ada proses regenerasi itu secara demokratis. Jadi yang perlu dikoreksi, dinasti politik di dalam demokrasi itu jika dilakukan dalam pemilu tidak ada. Kecuali hari ini presiden menunjuk secara langsung memandatkan kepada seorang Gibran menjadi cawapres, itu politik dinasti. Tapi kalau menggunakan mekanisme demokrasi, ada proses pemilu di TPS, tidak ada dinasti. Memang orang kemudian mengasosiasikan bahwa ada figur seorang presiden yang mempengaruhi keniscayaan seorang Gibran. Tidak. Ya saya katakan tadi, dia lahir dari rahim seorang anak presiden, itu sudah menjadi takdir dan jalan yang ditempuh saat dilahirkan. Sehingga hari ini dia kemudian bermanuver menjadi cawapres, yaitu pilihan politik yang diambil. Gitu. Soal kemudian itu disuruh oleh orang tuanya, itu hanya asumsi belaka. Karena kita tidak pernah mendengarkan ada arahan atau statement dari seorang presiden untuk menunjuk anaknya menjadi cawapres. Jadi saya ingin sampaikan bahwa mimpi regenerasi ada, ya. Kita sebagai anak muda diberikan ruang. Soal dia adalah anak seorang presiden itu bukan satu-satunya persoalan, tapi setidaknya mimpi untuk membuka harapan baru bagi anak-anak milenial hari ini itu terpotret dalam postur capres dan cawapres atas nama Prabowo Gibran. Dan saya masih yakin dengan ini akan menjadi portofolio bagi perkembangan dan situasi politik demokrasi Indonesia yang akan datang. Soal bagaimana nanti hasil dalam pilpresnya, ya kita serahkan pada KPU. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga bahwa dalam iklim demokrasi, ya ada yang tidak punya niat untuk melakukan kecurangan. Jika ada kemudian indikasi-indikasi semacam itu, tidak absat mungkin dikatakan itu adalah bagian daripada skema Prabowo Gibran. Karena tidak ada yang meniatkan atau mengskemakan kecurangan. Temuan-temuan tadi bagi saya itu proses yang alami saja, ya, alami saja. Terjadi di KPU, terjadi di Bawaslu, ya. Karena hari ini, jangankan kasus yang ada di Jalan Tamrin sana, daun jatuh di samping gedung Golkar aja, kalau itu bisa menyakiti hati capres nomor 1 atau nomor 3, pasti yang dituduh Prabowo Gibran. Karena dianggap semua alat kekuasaan berada di Prabowo Gibran. Kita fansnya bahwa kalau memang istilahnya tadi garis tangan, gak akan kemana-mana. Kalau disurvei di semua masjid mungkin udah menang karena diaminkan semua ketika sholat. Kalau pakai survei semua masjid, tapi kan kita lagi nggak sedang mengisyaratkan soal keyakinan, soal pilihan agama, bukan. Kecuali ini proses ingin memilih khalifah, tapi ini memilih presiden yang beragam. Kita punya masyarakat yang demokratis, heterogen, ya, dari berbagai macam keyakinan, sehingga bagi saya isu itu juga harus dikelola dengan baik, ya, karena bisa memicu konfrontasi,
memang akan mengkanalisasi kekuatan salah satu umat. Tapi pada sisi yang lain, konten-konten tersebut dapat menjadi alat konfrontasi dan memicu terjadinya disintegrasi. Sehingga saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan yang selalu menggunakan konten-konten agama itu agar lebih berhati-hati. Kita sudah selesai dengan isu soal Islamofobia. Pasca gerakan-gerakan Islam tanda kutip radikal di Timur Tengah sudah tarik mundur semua ke Eropa Barat ya. Saya pikir isu soal demokratisasi harus lebih kencang daripada isu soal Islamofobia. Kita jangan lagi tumbuhkan indikasi-indikasi dan juga potensi terjadinya polarisasi identitas. Jika itu kemudian terjadi, maka akan terjadi pembelahan di kemudian hari. Dan itu kita tidak inginkan. Cukup itu menjadi konten yang membuat pilpres pilihan gembira, tapi tidak ditarik secara simetris dan bisa memicu terjadinya polarisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.